Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang insya Allah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat Allah tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah kepada kita semuanya, la tuhsuha, pasti kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Bahkan disebut sekiranya air laut menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena untuk menulis nikmat Allah yang ada ini, air lautnya habis, pohon-pohon jadi penanya habis, masih ada nikmat Allah yang belum ditulis. Luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai kalian, kita, saya menjadi hamba yang kufur nikmat, yaitu syitru nikmatil mun'im. Syitr ya, syitr itu menutup-nutup. Syitru nikmah, syitru nikmatil mun'im, selalu menutup-nutupi nikmatnya pemberi nikmat. Aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau menggunakan nikmat itu tidak sesuai dengan kehendaknya pemberi nikmat. Tapi kita harus selalu syukur nikmat, ya, yaitu zikru nikmatil mun'im, selalu menyebut-nyebut nikmatnya Allah. Kalau tadinya syitru pakai syah, kalau yang bersyukur itu zikru, mengingat-ingat. Zikru nikmatil mun'im, selalu ingat pemberian Allah. Kita diberi mata, luar biasa. HP semahal 7 juta, 8 juta itu tidak ada apa-apanya kalau matanya rusak, ya kan? Kalau matanya sekarang masih bagus karena masih umur 21 tahun, tapi kalau mata saya tidak bisa lagi, harus ada ini kiriman malakul maut. Ini kirimannya malakul maut itu bermata 4, matanya 4 ya. Nah, zikru nikmatil mun'im, selalu menyebut-nyebut, mengingat-ingat nikmat Allah. Aw ya'malu fi muwafaqatil mun'im, atau menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendaknya pemberi nikmat. Saya ingin memulai di sini, ini pendahuluannya panjang, bahwa ada peringatan keras dari Al-Quran bahwa banyak jin dan manusia itu masuk neraka jahanam karena mungkin tidak bersyukur nikmat itu. Punya hati, nah, tapi hatinya banyak penyakitnya. Punya mata, tapi matanya buta. Punya telinga, telinganya bisu. Siapa yang tahu ayatnya itu? Ada hadiahnya, 150.000. Surah apa? Sini, sini. Oh ini lagi. Oh itu lagi ya. Ada yang lain nggak? Ya sini, sini, sini. Oh ini moderatornya kemarin, ya kan? Nggak apa-apa, 50.000 aja.
Ayo, ayatnya apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ada yang lain nggak ayatnya? Tadi ada 3. Punya hati, tidak paham, tidak punya hati tapi tidak digunakan untuk paham. Punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ada yang hafal ayatnya? Kalau itu summum bukmun itu tentang orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala ada itu tentang munafik ya. Innalladzina kafaru kan surah Al-Baqarah itu di awal-awal itu diawali dengan ciri-ciri orang bertakwa dulu, ya kan? Kemudian orang kafir, orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Terus ada ayat yang lain enggak? Bukan. Yang cewek punya. Ada lagunya Roma Irama ya? Ada lagunya Roma Irama itu. Punya hati apa? Punya mata tapi tak melihat. Punya hati tapi tak merasa. Ada enggak? Masa enggak tahu lagunya Roma Irama itu? Sudah. Kayaknya belum dapat ini. Bukan itu yang saya maksud. Ada yang hafal lagunya Roma Irama tentang itu? Oh, enggak ada ya. Mana? Kita, oh ya, ayo Ustaz sini. Sini cepat. 50.000 hakul yakin. Tapi saya lupa bawa duit. Nanti ditransfer. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ulangi, perbaiki bacaannya. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. 50.000 ya. Apa itu? Laqad zara'na. Laqad zara'na itu huruf taukidnya ada 2 ya. Laqad, kalau ada baca surah apa itu? Surah apa? Ya. Laqad zara'na itu adalah, kemudian qad. Laqad itu 2 kata ya. Berapa? 2 kata. Kata pertama la. La-nya enggak panjang. Kata kedua qad. Lalu menjadi laqad. La itu namanya lam taukid. Ya, lam yang berarti penguat. Kalau diterjemahkan itu pasti, sesungguhnya. Qad juga taukid juga. Ya. Qad itu taukid juga. Artinya sesungguhnya juga. Loh, ini kenapa sampai 2 kali? Kenapa sampai 2 kali? La-nya ini memulai sudah lama ya. Ini belum masuk ke temanya. Enggak apa-apa, ini acak saja. La itu huruf taukid tadi ya, berarti pasti sesungguhnya. Qad juga huruf taukid juga, yang berarti sesungguhnya juga. Dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat jika Allah menggunakan 2 huruf taukid satu kalimat ya, Allah menggunakan huruf taukid itu dalam ilmu balaghah namanya
kalam apa itu dari perempuan? Dalam ilmu balaghah itu ada namanya, kalau dalam satu kalimat 2 kali Allah menggunakan huruf taukid. Ada yang tahu nggak? Mana lebih bagus, ini apa ini? Bagi sini. Mana lebih bagus? Ya, bagus ini ya. Jadi kalau 2 kali menggunakan huruf taukid itu namanya apa dalam ilmu? Ada namanya kalam khabariyah, ada namanya insya'iyah, ada namanya ingkariyah. Pilih yang mana? Enggak ada ya, namanya ingkariyah. Jadi apabila dalam satu kalimat Allah itu menggunakan 2 huruf taukid, bahkan bisa lebih ya, itu namanya kalimatnya namanya kalimat ingkariyah. Kapan Allah menggunakan kalimat ingkariyah? Ya, Allah menggunakan kalimat ingkariyah itu apabila pendengarnya itu atau manusia-manusia yang mendengarkan informasi itu ada kecenderungannya untuk tidak percaya. Ya, ada kecenderungannya untuk tidak percaya. Jadi ibaratnya itu kita ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat atau kepada teman, tapi teman ini kita duga kuat bahwa informasi yang kita sampaikan itu tidak percaya. Ya, ragu-ragu. Nah, karena ada kemungkinan ragu-ragu dan tidak percaya informasi yang kita sampaikan itu, maka biasanya kita bilang begini, benar loh saya melihat, ya benar loh saya melihat Nadim itu pacarnya 5. Nah, benar ini saya serius. Nah, itu bahasanya begitu. Itu bahasanya benar nih saya sampaikan. Benar loh saya lihat tadi ada dosen kita masuk, cepat keluarnya. Nah, misalnya begitu. Nah, ini informasi yang kita sampaikan itu ingin kita perkuat. Nah, begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu juga menggunakan model informasi seperti itu. Lalu Allah menggunakan 2 huruf taukid, laqad. Nah, laqad zara'na li jahannama. Kami benar-benar sesungguhnya zara'na, kami melempar, memasukkan di jahannama, ke dalam neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, banyak dari jin dan manusia. Jadi di sini jinnya disebut dulu baru manusia, tapi ya ada manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Kata Quran, lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk tafaqquh fi din, memahami ajaran agama, memahami alam semesta. Ya, satu, lahum qulubun, punya hati ya. Jadi disebut hati dulu. Ini penjelasannya panjang juga ini. Lalu yang kedua, punya apa tadi? Punya apa lagi? Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi matanya selalu melihat yang buruk-buruk. Walahum azanun, punya telinga tapi la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar. Jadi anak-anakku semuanya, ini yang disebut dengan kufur nikmat dan syukur nikmat. Kalau syukur nikmat tadi zikru nikmatil mun'im aw ya'malu fi muwafaqatil mun'im. Kalau kufur nikmat syitru nikmatil mun'im aw ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Ya. Berikutnya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mari senantiasa bersalawat, lisan kita selalu bersalawat, karena yang paling kikir adalah mereka yang mendengarkan nama Rasulullah disebutkan lalu dia tidak bersalawat. Anak-anakku semuanya, terima kasih sudah datang kembali. Mudah-mudahan bukan karena mau dapat hadiah, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan membahas ayat puasa lagi. Ini karena bulan Ramadan ya. Kita langsung saja ke ayat berapa itu? 185 mungkin ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu ila akhiril ayat. Ini panjang. Kita coba lihat close ayatnya. Ya, close ayatnya itu potongan-potongan ayatnya. Satu close itu satu kalimat sempurna. Ya. Kalau pertama seperti yang saya bacakan tadi pas jadi imam sengaja. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, itu satu close itu ya. Satu kalimat sempurna. Tapi ada penjelasannya, ada tambahan penguatnya, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu satu klausa yang sempurna. Kita bahas itu dulu ya. Syahrul Ramadan artinya pasti bulan Ramadan. Ya. Karena menurut Al-Qur'an itu jumlah bulan itu ada berapa? Ada 12. Inna iddatasy syuhuri indallahi apa sambungannya? Inna iddatasy syuhuri indallah sambungannya apa? Isna asyar. Kata Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12. Dari 12 itu ada enggak yang disebutkan di dalam Al-Quran selain Ramadan? Ada? Nanti dicari ya. Yang pasti bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang tersebut di dalam Al-Quran. Seperti yang saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan sendiri artinya apa? Ada yang tahu dari cewek? Ramadan artinya apa? Angkat pulpen artinya Ramadan. Oh, enggak tahu. Masa enggak tahu? Pernah dengar Pak Ustadz ceramah ya? Apa artinya Ramadan? Ramadan enggak tahu artinya. Ramadan itu artinya membakar. Membakar. Kekeringan. Kepanasan. Ya, jadi Syahrul Ramadan itu namanya bulan membakar. Bulan yang kekeringan. Bulan yang kehangusan. Ya mungkin pada saat itu bulan Ramadan di kota Mekah kan panas ya. Jadi mungkin musim panas ini. Kalau yang pernah umroh, ya yang pernah umrah, yang pernah haji, memang luar biasa panasnya. Sampai sepertinya itu panasnya dari perut bumi keluar. Ini panas semuanya. Jadi kalau ke masjid tidak bisa, harus pakai sandal juga panas, pakai payung juga panas. Jadi mungkin puncak-puncaknya kepanasan itu disebut Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah artinya bulan panas, bulan yang membakar. Nah, lalu disebutlah bahwa bulan Ramadan itu datang hikmahnya untuk membakar. Untuk membakar, apa yang dibakar? Dosa-dosa. Ya kan? Dosa-dosa yang mau dibakar. Ya, kalau dibakar ya jadi habis. Jadi bersih kembali, hilang. Jadi bulan Ramadan itu identik dengan bulan membakar. Lalu karena dibakar jadi suci. Ya, jadi bersih. Ya kan? Karena kita ini semuanya pasti punya dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, pasti ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada orang tua, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga. Harapannya di bulan Ramadan ini, sebelum masuk bulan Ramadan itu udah minta maaf sama ibu, minta maaf sama bapak, keluarga semuanya. Dan nanti hari rayanya benar-benar Idul Fitri. Benar-benar hari raya. Jadi yang merayakan itu bukan karena
sudah habis 30 puasa, bukan juga karena banyak duitnya, bukan juga karena baju baru, tapi sebenarnya yang Idul Fitri itu karena sudah dibakar dosa-dosanya, udah bersih semuanya, habis. Jadi pas hari raya itu makanya disebut Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Ada berapa kata di situ? Yang cowok. Idul Fitri ada 2 ya? Ya sudah kemarin. Oke. Syahrul Ramadan udah jelas. Alladzi unzila. Alladzi artinya yang. Jadi syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang. Unzila diturunkan. Dari kata anzala lalu menjadi unzila. Ya. Jadi di situ juga digunakan seperti yang pembahasan kita minggu kemarin itu menggunakan kutiba. Kutiba itu diwajibkan. Sama juga dengan unzila diturunkan. Dari kalau kutiba berasal dari kata katabah, kalau unzila berasal dari kata anzala. Anzala itu fi'il madi masjid. Dari cewek dulu, itu masjidnya namanya masjid biharfaini atau masjid biharfi wahidin atau bisalah sati ahrufin. Ada yang tahu nggak? Unzila itu syahrul Ramadan. Terus alladzi unzila dari kata nazala menjadi anzala. Jadi unzila itu dari kata anzala, anzala dari kata nazala. Kalau nazala turun ya. Kalau anzala menurunkan. Jadi namanya fi'il madi fi'il madi mazid atau fi'il madi mazid itu mendapat tambahan biharfin wahidin, mendapat tambahan 1 huruf. Jadi unzila tadi ya, unzila dari kata anzala, anzala dari kata nazala. Nazala itu asalnya namanya mujarrad asli. Jadi kalau nazala itu namanya fi'il madi mujarrad. Fi'il madinya itu hurufnya asli semua. Ada 3 huruf ya. An-nunu, az-zalu, nazal, al-lamu. Nazala turunnya biasa. Terus ditambah alif di awal menjadi anzala. Nah, dari mujarad asli menjadi dapat tambahan 1 menjadi unzila. Unzila artinya diturunkan, ya, diturunkan. Lagi-lagi sama dengan kutiba kemarin itu menggunakan fiil madi majhul, kata kerja yang tidak tersebut pelakunya, tidak tersebut pelakunya. Kenapa lagi begitu ya? Kenapa Allah tidak bilang saja Allah yang menurunkan Al-Quran? Karena proses turunnya Al-Quran itu melibatkan selain Allah, ya, melibatkan selain Allah. Makanya di ayat yang lain itu Allah bilang inna anzalnahu. Inna anzalnahu pakai na, kami menurunkan. Jadi Allah tidak langsung menurunkan dari Allah langsung ke Nabi Muhammad, tapi melalui perantaraan yang lain, melalui bantuan malaikat Jibril, sehingga Allah tidak menjustis dirinya sendiri yang langsung menurunkan. Makanya unzilah diturunkan, namanya fi'il madi majhul. Setiap ada fi'il madi majhul pasti fa'ilnya nggak ada atau pelakunya nggak ada. Menurunkan, siapa yang menurunkan? Tidak disebutkan di ayat itu, nggak ya? Nah, tapi yang diturunkan apa? Al-Quran. Coba, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu. Jadi kalau orang ahli bahasa Arab itu ada yang baca syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana, salah itu pasti. Meskipun saya nggak hafal Quran, ini imamnya salah ini.
Kenapa dibaca Qur'ana? Padahal seharusnya Qur'anu. Karena itu namanya naibul fa'il. Fihi maksudnya hi-nya itu ya, hi itu namanya damir jar, damir jar ya. Itu pengganti dari kata syahrul Ramadan, syahrun. Sebenarnya bahasanya begini, syahrul Ramadan alladzi unzila fi syahri Ramadan Al-Qur'an. Hi-nya itu pengganti bulan Ramadan. Jadi yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Itu kata-katanya ya. Coba lihat, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu. Nah, jadi ini kalau dalam ilmu ulumul Quran, ini kan tadi masih kajian bahasanya ya. Kalau dalam ulumul Quran itu kita membahas tentang nuzulul Quran. Nanti ada waktunya. Ada nanti peringatan nuzulul Quran itu ya. Bagaimana proses turunnya Al-Quran, kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus, tapi memakan waktu sampai berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun, kenapa sampai beransur-ansur. Di situ juga dipelajari sebab-sebab turunnya Quran, lalu juga dipelajari siapa yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran, lalu juga dipelajari setiap bulan Ramadan malaikat Jibril itu mentalaki Nabi atau istilahnya itu nyetor hafalan Rasulullah. Setiap bulan Ramadan Nabi diminta mengulang-ulang bacaan Al-Quran oleh malaikat Jibril. Itu juga dibahas di nuzulul Quran. Yang pasti sangat tegas di sini disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Itu tekstual ya. Coba, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, terjadi perbedaan para ulama itu tanggal berapa di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Mayoritas menyebut bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di malam 17 Ramadan. Sehingga malam 17 Ramadan itu di Indonesia selalu kita peringati dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Sudah jelas ya ini klosannya. Nah, ini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu jelas sekali klosannya. Kalau mau lebih paham lagi anak-anak, itu lebih bagus nanti Anda belajar sendiri, itu dipilih kosakatanya. Syahrul satu kata, Ramadan satu kata, alladzi satu kata, unzila satu kata, fi satu kata, hi satu kata, Al-Qur'anu satu kata. Lalu jadi kalimat sempurna seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dimengerti ya. Itu belajar Al-Quran begitu. Itu namanya meaningful learning. Belajarnya bermakna, bukan rote learning. Bukan belajarnya menghafal. Kalau menghafal itu tidak membekas ya, kecuali kalau hafal Qur'annya, teksnya. Tapi kalau menghafal maknanya itu susah kalau rote learning saya. Tapi harus meaningful learning. Bermakna itu ya bukan menghafal betul-betul menghafal satu kata, misalnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ila akhir ayat terus dihafal artinya juga secara utuh, enggak begitu ya. Dihafal per kata dulu. Itu namanya meaningful learning. Lalu ada di klausa ini ya, di klausa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an itu ada namanya klausa penjelasan. Penjelasan ya, jadi masih ada kaitannya dengan klausa ini yang sebelumnya. Apa itu? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi itu penjelasan bahwa apa fungsinya Quran, apa tujuannya Al-Quran. Sementara tema besarnya itu di sini adalah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Tapi setelah itu ditambahkan Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu
tujuannya untuk apa? Nah, itu baru penjelasan. Ya, makanya disebut hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan itu ada yang tahu nggak kedudukannya dalam bahasa Arab apa? Dalam ilmu kawaid. Hudan. Ada yang tahu ya? Apa artinya hudan? Petunjuk. Betul. Tapi kalau kedudukannya apa? Kalau dalam ilmu nahwu, kenapa nasab? Kenapa bukan hudin atau hudun, tapi hudan? Ada ya. Hudan itu kalau dalam bahasa nahwu itu dalam keadaan dia sebagai petunjuk. Sebenarnya dia menjadi halon namanya ya. Hal. Dalam keadaan Al-Qur'an itu dia menjadi hudan, petunjuk. Hudan. Hudan terus linnasi bagi seluruh umat manusia. Nah, di sini tidak disebutkan hudal lil mu'minin ya. Tidak disebutkan petunjuk bagi orang beriman. Atau hudal lil muslimin, petunjuk bagi orang muslim. Tapi ini disebutnya hudal lin nasi, petunjuk bagi semua manusia. Nah, ini luar biasa. Berarti Nabi itu luar biasa ya. Dia mungkin pasti bukan karangan Nabi ini. Ya, pasti bukan karangan Nabi. Kenapa Allah menggunakan kata an-nas? Padahal dalam Al-Qur'an itu kita juga bisa menemukan banyak kata yang digunakan untuk term manusia. Bukan hanya an-nas. Tapi kadang-kadang juga Allah bilang al-insan, ya kan? Manusia juga. Kadang-kadang juga Allah bilang al-bashar, manusia juga. Kadang-kadang juga Allah bilang Banu Adam, ya kan? Manusia juga. Kadang-kadang Allah juga bilang al-abdu, hamba, manusia juga. Pilihan kata anas itu kenapa? Karena memang Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Ya, manusia secara sosiologis, bukan manusia secara psikologis. Kalau manusia secara psikologis itu namanya al-insan. Kalau manusia secara historis, Banu Adam. Kalau manusia secara fisiologis, fisik, namanya al-bashar. Itu penggunaan katanya. Jadi hudal linnasi, petunjuk bagi semua manusia, bukan cuma untuk orang beriman. Tapi kalau puasa ya untuk beriman ya, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hudal linnasi, nah, dalam keadaan Al-Qur'an itu menjadi hudan. Mungkin pertanyaan besarnya, apakah turunnya Al-Qur'an itu begitu saja bisa menjadi petunjuk? Nah, tentu saja tidak. Untuk bisa menjadi petunjuk anak-anakku itu menurut Asy-Syatibi ya, boleh cek di internet, itu nama kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah. Itu buku usul fikih yang paling luar biasa, ditulis oleh Asy-Syatibi. Orang-orang syariah itu harus kuasain ya, harus tahu. Tapi orang tarbiyah semua anak unsi tahu itu Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah, ditulis oleh Asy-Syatibi, pakar usul fikih. Dia bilang Al-Quran itu menjadi petunjuk, tapi tidak akan menjadi petunjuk kalau tidak apa? Kalau tidak dipelajari. Oleh karena itu Al-Quran sebagai syariat diturunkan untuk menjadi petunjuk. Pertama harus lil ifhami, kata Asy-Syatibi, harus dipahami. 10 menit lagi ya, atau 5 menit lagi lah. Kalau minggu kemarin kan sampai 6:30. Ini baru sahur Ramadan aja ya, luar biasa mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu. Makanya kalau bikin makalah jurusan-jurusan ilmu Al-Quran tafsir itu, satu ayat saja, ayat pendek itu bisa jadi satu makalah yang sangat mendalam. Misalnya dulu waktu saya S2 itu, kan saya S2 saya studi Islam. Dosen-dosen saya itu luar biasa waktu itu ya, dan rata-rata sekarang sudah meninggal. Misalnya Profesor Dr. Harun Nasution, itu saya diajar.
Profesor Dr. Ahmad Tafsir diajar, Profesor Dr. Suhudi Ismail itu ahli hadis, Profesor Dr. Satria Effendi, Profesor Dr. Quraisy Shihab masih ada. Jadi saya sempat mendapat berkah ilmunya Pak Quraisy Shihab selama 2 semester. Jadi makanya saya punya dasar ilmu tafsir ya. Meskipun sekarang bukan ngajar tafsir, saya ngajarnya kurikulum, pengembangan kurikulum. Menurut Asy-Syatibi, ini saya dapatnya dari Profesor Dr. Satria Effendi, dosen usul fikih yang luar biasa. Jadi kita itu ya, biar guru SD saya itu hafal sampai sekarang. Guru SD, kepala sekolah SD yang mengajar saya di SD itu guru-guru hafal, Sanawiyah, Aliyah sampai hafal kita nama-nama guru-guru kita. Sekarang anak-anak itu kadang-kadang saya ketemu di jalan. Ini dosennya pas ujang komprehensif gitu ya. Siapa yang ngajar kamu ulumul Quran? Pada nggak tahu dosen ulumul Qurannya. Jadi kecintanya sama guru dosennya itu nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara itu kurang berkah ya. Jadi kita harus tahu betul profil guru kita itu. Sampai kita sendiri yang bilang, Pak boleh nggak saya ke rumah belajar bahasa Arab? Kalau mereka nggak sibuk, kita bisa dipersilakan ke rumahnya belajar. Nah di sini dulu saya begitu awal-awal saya di sini ya, semangatnya luar biasa saya itu. Setiap saya ngajar di kelas, ada nggak yang mau belajar gratis bahasa Arab sama saya? Silakan datang ke rumah saya. Waktu itu ya, itu sekitar 5 tahun berturut-turut saya lakukan itu. Tapi anak-anak itu memang motivasinya awal-awalnya aja panas teh ayam itu. Pertemuan pertama bonyok, pertemuan kedua hilang-hilang. Nanti lama-lama pertemuan kelima sudah habis, anaknya tidak mau belajar lagi. Padahal gratis loh. Bagaimana kalau dibayar? Ya kan? Nah ini jangan begitu ya, jangan anak-anak itu yang Ma'had Al-Jami'ah ini jadi model untuk yang lainnya. Seperti tadi ini tidak mengenal dosennya, nama saya Dr. Andos masih. Jadi Dr. Andos padahal itu saya bukan Dr. Andos. Kalau Dr. Andos itu alumni tertua. Saya alumni pertama SAG. Jadi saya tidak dapat gelar Dr. Andos itu. Tahun 94 awal itu masih menggunakan Dr. Andos. Tapi 94 akhir itu menggunakan SAG. Jadi saya adalah alumni pertama di Indonesia yang menggunakan gelar SAG. Lalu gelar S2-nya MAG. Lalu doktornya doktor, baru profesor. Jadi sebenarnya Profesor Dr. Muhammad Nasir SAG MAG. Jadi gelar saya itu SAG, kelihatan ya. Oke. Asy-Syatibi juga bilang dari kita memahami, jadi Al-Quran diturunkan itu menjadi Asy-Syatibi nanya untuk bisa jadi hudan ya, harus lil ifhami, dipelajari untuk paham. Nah setelah dipahami baru namanya at-taklif, ada pembebanan. Nah nanti dibahas lagi kalau ada waktu. Setelah pembebanan, li ikhrajin nasi an itbail hawa, dengan mempelajari Quran, memahami Quran, maka kita akan tahu perintah-perintah dan larangan. Atau ada yang diantara perintah, ada yang larangan. Yang ketiga nanti kita bisa mengelola hawa nafsu. Dan insya Allah kalau jadi hudan berarti lima sholihid darain, pasti bahagia dunianya dan akhiratnya. Luar biasa ya, hudalin nasi itu penjelasannya panjang juga. Terus wabayinatin minal huda wal furqan, itu hanya nambah saja. Hudan itu, lalu ada bayinatin itu namanya ma'tuf ya, atau atap, ikut dari hudan. Hudalin nasi, terus wabayinatin, wawnya namanya wawul atfi. Hudan itu nasab, bayinatin kenapa enggak nasab? Karena itu jamak muannas salim ya. Bayinatin, bayinatani, bayinatin. Kalau jamak muannas salim itu tanda nasabnya jar. Makanya bacanya bukan bayinatan tapi bayinatin. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Secara hakiki sebenarnya bayinatan di situ. Hudalin nasi wa bayinatan, tapi enggak boleh. Dalam ilmu qawaid itu enggak boleh, harus jar karena dia jamak muannas salim.
Itu hanya ikut hudan, jadi seolah-olah bilang begini, hudan wa bayyinatil linnasi gitu. Hudan wa bayyinatil linnasi, tapi itu dipisah. Hudan linnasi karena ada penekanannya. Hudan itu petunjuk bagi semua manusia, tapi bayyinat itu penjelas, penerang. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penerang tentang apa yang menjadi petunjuk, penerang tentang apa yang menjadi pembeda, wal furqan. Nah itu close ayatnya ya. Nah terakhir, lalu Allah bilang begini, faman syahida minkum wasyahra falyasumhu. Barang siapa yang faman syahida, yang menyaksikan. Nanti ini dibahas di ilmu falak. Syahida itu menyaksikan. Menyaksikannya berapa derajat itu ya. Nah itu syahida dibahas itu. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, faman syahida minkum, diantara kalian, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Sekarang pertanyaan terakhir, ada hadiahnya nih. Falyasumhu itu apa artinya dan itu fi'il apa? Silakan. Falyasumhu. Berapa kata di situ? Falyasumhu. Ada berapa kata? Falyasumhu. Dijelaskan berapa kata, terus diterjemahkan, dan itu apa maksudnya? Dari cewek, tadi kan cowok sudah ada satu. Cewek coba, ayo sebelum saya tutup. Aduh, dari cewek mana? Sini, bapak cowoknya cewek lagi ndak ada. Ini terakhir, sini nih dekat saya. Ayo. Sini. Silakan jawab. Jurusan apa? Hukum tata negara dari syariah. Masya Allah, hukum tata negara. Silakan dijawab. Falyasumhu itu fi'il mudhari, Pak. Berapa kata? Falyasum. Boleh lihat ya, Pak? Hah? Boleh lihat ya, Pak? Saya baru Apa yang belajar. mau lihat? Kata teksnya, Pak. Oh, falyasum itu huruf fa. Fa. Terus lam, fal. Oh, 2. Yasumhu. Ya. Ya, sin. Falyasumhu. Ya, sin 4. Mim 5. Oh, nanti Hu, 6. waktunya lama. 6. Gak apa-apa, saya kasih 50.000 nanti ya. Silakan duduk. Namanya tadi siapa? Nafis. Sudah punya istri? Oh belum. Kira sudah. Kalau belum, nanti ku carikan jodoh di situ. Saya punya dosen namanya Profesor Dr. Nafis Juwaini. Beliau ngajar saya ilmu balaghah dan dia sangat menyanjung-nyanjung murid terbaiknya adalah saya di kelas. Ketika saya di dosen di sini di Samarinda, setiap ada orang Samarinda, saya ada murid itu saya suka sekali sama dia, itu namanya Nasir. Waduh, coba begitu ya. Ada juga guru saya di MTS yang ngajar bahasa Arab itu sampai sekarang itu kalau ngajar di pondok pesantren As-Sadiyah Sengkang itu ngajar apapun pasti dia bilang saya punya murid itu sangat baik, maksudnya sangat baik. Dia bilang anaknya serius, dan dia dulu waktu saya masih kelas 2 sanawiyah dia bilang kamu nanti pasti berhasil. Jadi dia nangis ketika saya ketemu di Jakarta. Terus saya nanya dia, kita kan di sana bilang Fung sudah beli tiket pesawat pulang? Belum, saya belikan tiket pesawat. Jadi saya bahagia sekali karena saya bisa belikan tiket pesawat guru idola saya, guru idaman saya waktu sanawiyah sampai sekarang. Jadi falyasumhu terakhir ya, ini hampir falyasumhu itu maka itu fa, lamnya itu namanya lamul amri. Ada yang tahu nggak lamul amri? Ada lam, kalau tadi laqad itu lamut taukid ya, laqad lamut taukid. Kalau lam fal, lam yang mati itu ya, itu namanya lamul amri. Ya, lamul amri, yasum
Fi'il mudhari itu yasum. Yasum fi'il mudhari ya, namanya fi'il mudhari bilamil amri. Fi'il mudhari yang disertai dengan lamul amri. Ada fi'il mudhari ya, ada fi'il mudhari yang disertai dengan lamul amri atau lam perintah, maka fi'il mudhari'nya berarti perintah. Jadi fi'il mudhari itu tidak selamanya yang kita bahas kemarin bermakna akan datang dan terus menerus, bukan. Tapi ada juga fi'il mudhari yang berarti perintah apabila fi'il mudhari itu disertai dengan lamul amri di awalnya. Fal yasumhu, fal yumlil, fal yaktub, itu banyak dalam Al-Quran. Fal yaktub, fal yasum. Nah, hu-nya itu bulan Ramadan, puasa. Fal yasumhu, hu itu Ramadannya itu. Maka ya fal yasumhu, berpuasalah hu di bulan Ramadan. Itu perintah ya. Nah, saya nggak tahu kenapa Allah tidak menggunakan fi'il amar biasa. Tidak begitu ya, tapi Allah menggunakan fi'il mudhari bilamil amri. Tentu ada kajiannya juga. Saya kira itu anak-anak semuanya. Itu nggak selesai ya, tapi acak saja. Memang begitu kalau kita belajar tafsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi acuan untuk terus belajar bahasa meskipun bukan bahasa Arab. Tadi dari HTN saya terharu juga ya, HTN tahu itu fi'il mudhari. Mudah-mudahan benar-benar dia tahu. Nanti kamu cek ya, Nafis, kamu cek pulang ke rumah di asrama, buka Al-Quran, fal yasumhu. Oh, itu ternyata fa-nya ada 4 kata di situ ya, fa, lam, yasum, hu. Fal yasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Mudah-mudahan kita sehat walafiat semuanya. Hari ini hari Minggu, pulang ke rumah jangan langsung tidur ya. Ngaji-ngaji dulu atau jalan-jalan dulu, itu segar. Nanti sholat tidurnya kalau mau mungkin setelah sholat zuhur kalau tidak ada kegiatan. Baik, kita berdoa dulu penutup majelis ini. Baik, ila hadratil Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami' arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa likulli niyatin sholihah, khususnya niat kalian semuanya, niat menjadi orang sukses, membahagiakan keluarga, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al khair hadzal yawma fiha wa na'udzubika min syarri hadzal yawma fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.